Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di kelas keamanan maritim. Minggu ini adalah minggu kedua, artinya kita akan mempelajari mengenai sejarah dan evolusi keamanan maritim dalam kajian hubungan internasional. Mengenai sejarah dan evolusi keamanan maritim, kita akan membaginya ke dalam 5 fase atau 5 periode. Yang pertama adalah fase era prakolonial hingga kolonial, kemudian yang kedua adalah era perang dunia, lalu masa perang dingin, pasca perang dingin, yang terakhir adalah membicarakan bagaimana evolusi keamanan maritim di abad ke-21. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu era prakolonial hingga kolonial. Di bagian ini, kita bisa melihat uh, laut itu tidak hanya dijadikan sebagai wilayah maritim atau tempatnya berkumpulnya sumber daya, tapi laut di masa ini sudah dijadikan sebagai jalur perdagangan dan jalur untuk mencapai kekuasaan suatu uh, bangsa. Pada saat itu, bangsa Yunani dan Romawi misalnya di era prakolonial mengandalkan laut Mediterania yang di dekat wilayahnya itu sebagai sarana perdagangan mereka, sebagai sarana politik, militer, hingga ekspansi wilayah yang dilakukan oleh bangsa Yunani dan Romawi di kawasan laut Mediterania. Di masa ini juga muncul namanya konsep thalassokrasi, yang artinya bahwa konsep ini uh, memaknai bahwa negara atau kota negara menguasai laut untuk mengontrol perdagangan dan politik kawasan. Artinya, negara atau bangsa di masa ini meyakini bahwa siapa yang menguasai laut, dia akan menguasai perdagangan dan politik secara global. Sehingga di masa era kolonial ini, keamanan maritim didefinisikan sebagai cara atau upaya untuk menjaga pelayaran dari ancaman seperti bajak laut dan mempertahankan kendali atas pelabuhan strategis. Di abad ke-15 hingga 17, wilayah laut menjadi lebih berkembang lagi, tidak hanya sebagai jalur perdagangan atau kekuasaan, tapi juga bangsa-bangsa seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan juga Inggris mulai menggunakan laut untuk menjadi klaim sebagai bagian dari kekuasaan mereka. Di masa ini, atau di masa kolonial awal ini, bangsa-bangsa Eropa seperti yang tadi disebutkan, Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris mulai menjadikan laut sebagai arena perebutan. Sehingga dalam hal ini, laut sudah mulai digunakan sebagai instrumen hegemoni politik dan militer suatu negara. Lebih lanjut lagi, di abad ke-18 hingga 19, dengan munculnya Inggris sebagai kekuatan maritim yang dominan dengan prinsip Pax Britannicanya menjadikan kondisi laut tidak hanya sebagai bagian dari instrumen hegemoni, tapi lebih dari itu, laut digunakan sebagai bagian dari imperialisme. Sehingga dalam hal ini, konsep keamanan maritim tidak lagi fokus pada misalnya tadi menjaga pelayaran dari bajak laut, tapi lebih berkembang dari itu, bahwa keamanan maritim mulai dikaitkan dengan konsep balance of power di laut, di mana kekuatan-kekuatan besar bersaing membangun armada laut, sehingga laut di masa ini menjadi arena strategis secara global. Kemudian di masa Perang Dunia lebih berkembang lagi dengan adanya perang yang terjadi di masa Perang Dunia I dan juga Perang Dunia II, maka laut di masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II ini menjadi instrumen perang secara tidak langsung. Laut menjadi arena penting dalam blokade dan juga suplai logistik. Laut menjadi bagian dari teater global dan tidak hanya menjadi arena militer, tapi juga bagi target logistik, industri, dan juga sipil. Di masa Perang Dingin, perkembangan keamanan maritim jauh lebih berkembang lagi, cukup signifikan daripada di masa sebelumnya. Di masa ini, laut sudah menjadi bagian dari medan tempur yang potensial. Kemudian, karena hal itu, dalam keamanan maritim kemudian muncul konsep namanya naval diplomasi, yang artinya bahwa kekuatan laut digunakan untuk unjuk kekuatan, memberi sinyal politik, dan mempengaruhi konflik regional. Pada masa Perang Dingin, perkembangan berikutnya bisa dilihat dari pengembangan teknologi laut, di mana pada masa ini secara besar-besaran atau secara masif, pengembangan teknologi laut itu dikembangkan secara berlomba-lomba oleh negara-negara yang secara teknologi memang cukup kuat. Seperti misalnya pengembangan kapal induk super, kapal selam nuklir, sistem sonar, rudal balistik, hingga satelit untuk mendeteksi wilayah maritim. Yang tidak kalah penting di masa Perang Dingin adalah munculnya tata kelola keamanan maritim yang lebih baik lagi. Jika di masa dari era prakolonial hingga di masa Perang Dunia tadi belum ada mengenai tata kelola keamanan maritim, maka setelah di masa Perang Dingin ini, tata kelola maritim itu mulai bermunculan.
utamanya adalah UNCLOS 1982, di mana UNCLOS 1982 ini menjadi rujukan utama atau pedoman utama ketika kita berbicara mengenai wilayah maritim. Dalam UNCLOS 1982, disebutkan bagaimana definisi keamanan maritim, bagaimana ancaman keamanan maritim, dan bagaimana negara-negara harus menghadapi persoalan keamanan maritim. Lalu ada Maritime Strategy NATO yang berfokus pada menjaga jalur suplai Amerika Serikat dan juga Eropa, dan ada Strategic Arms Limitation Talks, juga kebijakan Freedom of Navigation Operation atau kebebasan bernavigasi yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Pasca Perang Dingin, dengan munculnya Amerika Serikat sebagai pemenang dari Perang Dingin, menjadikan uh, Amerika Serikat memproyeksikan laut sebagai sarana hegemoni globalnya. Tidak hanya itu, di pasca Perang Dingin juga terdapat redefinisi ancaman maritim yang tadinya fokusnya pada perang nuklir, yang artinya bahwa wilayah maritim dijadikan sarana untuk melakukan perang nuklir pada saat masa Perang Dingin. Ini berubah fungsinya lebih kepada bagaimana kita menghadapi ancaman keamanan maritim yang non-tradisional. Artinya, isu-isu non-tradisional di pasca Perang Dingin ini mulai bermunculan seperti IUU fishing, kemudian perompakan, kemudian isu terorisme yang ini lebih krusial lagi, lebih kompleks lagi penanganannya. Sehingga di pasca Perang Dingin, persoalan mengenai keamanan maritim lebih diarahkan pada bagaimana kita bisa mengelola dan mengatasi atau mencegah ancaman-ancaman non-tradisional tersebut. Keberadaan globalisasi juga menyumbang cukup besar dalam persoalan keamanan maritim, karena keberadaan globalisasi tidak hanya memunculkan ancaman isu non-tradisional yang cukup kompleks bagi wilayah maritim, tapi juga memunculkan tantangan yang cukup berat bagi masyarakat global untuk bisa bagaimana keamanan maritim ini bisa didefinisikan secara pasti. Selanjutnya, di abad ke-21, kita bisa lihat bagaimana sangat banyak sekali yang terjadi untuk persoalan keamanan maritim. Pertama adalah terkait tantangan unipolaritas Amerika Serikat. Kita tahu bahwa di abad ke-21 saat ini sistem dunia sudah multipolar. Artinya Amerika Serikat tidak bisa berdiri sendiri. Banyak kemudian negara-negara dengan kekuatan besar mulai bermunculan, seperti misalnya negara-negara Cina atau misalnya India, yang mereka sudah mengalihkan kebijakan luar negerinya ke wilayah maritim. Kebangkitan Cina dan kontestasi Indo-Pasifik juga turut menyumbang semakin kompleksnya domain maritim saat ini. Lalu ada Arktik dan juga jalur baru yang menjadi kedepannya akan menjadi semacam apa namanya, jalur persingkatan maritim berikutnya yang baru. Lalu berikutnya adalah ancaman non-tradisional di wilayah maritim yang semakin kompleks, terutama terkait perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini memunculkan banyak tantangan, terutama di wilayah maritim untuk negara-negara yang tenggelam. Kemudian ada militerisasi dan persaingan teknologi laut yang ini hanya bisa dilakukan oleh negara-negara yang secara kapasitas dan secara kapabilitas memiliki teknologi yang cukup baik. Kemudian ada multilateralisme dan tata kelola keamanan maritim. Di abad ke-21 ini, kita bisa lihat bagaimana banyaknya muncul rezim atau tata kelola mengenai persoalan keamanan maritim. Artinya apa? Bahwa negara-negara atau masyarakat secara global sudah mulai memprioritaskan bahwa wilayah maritim adalah wilayah yang cukup strategis. Kita bisa lihat misalnya dari ASEAN yang sudah membuat rezim mengenai ASEAN Maritime Security, atau misalnya IORA yang berfokus pada blue economy, atau misalnya Rim of the Pacific Exercise. Sehingga memahami keamanan maritim saat ini tidak hanya terbatas pada bagaimana kita mengamankan wilayah maritim, bagaimana kita menjadikan laut sebagai tempat untuk menguasai mendapatkan kekuasaan, tapi juga berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengelola wilayah maritim, bagaimana kita bisa memanfaatkan wilayah maritim dan menjaga keberlanjutan wilayah maritim untuk anak cucu kita. Nah, dengan itu semua, sekiranya ada 3 diskusi yang bisa kita angkat pada pertemuan hari ini. Yang pertama, apakah Arktik akan menjadi arena perebutan pengaruh baru seperti Indo-Pasifik? Yang kedua, apakah kebangkitan Cina dengan Blue Water Navy-nya akan memicu bentuk baru dari Cold War Maritime antara Amerika Serikat dan Cina? Atau yang ketiga, apakah keamanan maritim global di abad ke-21 ini lebih ditentukan oleh rivalitas kekuatan besar atau oleh ancaman non-tradisional lintas batas? Untuk menjawab diskusi ini,
Silakan kepada kelas hari ini untuk dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian untuk memilih salah satu pertanyaan dari diskusi eh, yang ada dan kemudian nanti kita akan kumpulkan di list. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjut lagi di pertemuan minggu depan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.